Oke Pak Jaya, tadi kan akhirnya menemukan bahwa kreativitas itu nggak bisa dibatasi. Nggak bisa. Ya. Saya penasaran dengan yang humor dulu. Itu kan di era dimana, di era itu saya tuh yang ngerasa kuliah itu mau melawan atau mau apa itu susah banget. Tapi dapat medium humor itu jadi tempat untuk kayak subversif dikit-dikit itu. Nah, Pak Jaya menyadari itu juga nggak? Begini, Bertolt Brecht itu pernah ngomong, adalah negara yang paling sengsara kalau negara itu membutuhkan humor. Oke. Berarti tanda waktu itu memang Tanda memang kita sedang sengsara. Anda sengsara. Anda menemukan humor itu seolah-olah sesuatu. Waduh, aduh, di dalam satu tsunami itu ada kayu yang ada pegang. Gitu. Sore Pak Jaya, apa kabar? Terima kasih. Kita harusnya ketemu beberapa minggu yang lalu tapi tertunda karena Omikronnya lagi Iya. tinggi ya Pak ya. Kita sekarang punya ruang agak longgar karena aktivitas bisa dilakukan dengan banyak kegiatan. Tapi Anda nggak mau Zoom kan, maunya? Enggak Pak, kalau Zoom itu kayak pura-pura Pak. Kita bisa melakukan apa tapi mukanya ada tapi sebenarnya nggak melakukan yang kita lihat tuh. Lah ya hidup ini ya pura-pura lah. Pak Jaya, saya kenal Pak Jaya pertama pasti karena jamu jago. Lalu kedua ketika saya remaja mau masuk kuliah itu kenal majalah humor yang itu menyegarkan di era itu kebuntuan banyak disegarkan oleh majalah itu. Kritik-kritik, melipir-melipir itu kadang-kadang lewat situ dan itu buat kami waktu remaja itu menyenangkan. Lalu ada muri, ada kelirumologi. Yang saya mau tanya, sebenarnya Pak Jaya ini kan sekolahnya musik, seni rupa, dan manajemen. Nah, bagaimana itu bisa menyebar ke banyak hal yang Pak Jaya geluti sampai sekarang, Pak Jaya? Ya itu pertanyaan yang menarik ya, itu membuktikan bahwa sekolah itu mubazir sebetulnya. Sekolah itu mubazir. Jadi sebetulnya ya terutama ke sekolah yang sifatnya abstrak seperti musik, seperti seni rupa dan manajemen itu abstrak kan. Kalau sekolah yang menurut saya betul-betul berguna itu ada teknik. Ya, teknik. Ya, jadi betul-betul belajar bikin sesuatu, bikin betul mobil, bikin sepeda motor. Itu betul-betul ilmu. Tapi kalau seni itu betulnya nggak ada ya. Dulu nggak ada. Semua komponis besar, semua pelukis hebat, dan semua manajer hebat itu nggak ada di sekolah. Ya bahkan pernah pada suatu hari teman saya atau guru saya betulnya Kwek Kanji kan bikin sekolah bisnis. Ya, di sini ya. Ya dekat sini ya. Ya sebetulnya itu dibikinkan dibikinkan karena supaya dia nggak ngeritik sana ngeritik sini, maka dikasih mainan. Sekolah itu. Ya sekolah itu. Nah, kemudian saya diminta bersama Pak Kwek Kanji bicara tentang manfaat sekolah bisnis. Oh, oke. Nah, kita tidak ada janjian apa-apa ya sampai kemudian ternyata kita sama. Kita bilang, wah itu yang undang kita marah itu waktu itu ya. Karena ekspektasinya beda. Iya, enggak, karena kita sama Pak Kwek ternyata sama. Oh, ternyata. Ya padahal kan Pak Kwek pemilik dari itu, atau rektornya lah, tetapi ya bukan rektornya, pemiliknya, namanya yang dipakai. Nah, tapi kemudian kita bilang, nggak bisa, bisnis nggak bisa disekolahkan. Ini sekolah ini bohong-bohongan. Waduh, jadi Pak Kwek mengkhianati sekolahnya sendiri. Tapi memang Pak Kwek jujur. Jujur ya kalau kita perhatikan semua tokoh-tokoh bisnis yang hebat-hebat ya itu kan ada yang sekolah bisnis. Ya Elon Musk juga nggak sekolah bisnis kan? Bukan, ya. Ya Steve Jobs juga nggak sekolah bisnis. Semua mereka melakukan itu semua. Ya. Nah, makanya kalau Anda tanya tadi apa hubungannya sekolah itu, ya nggak ada hubungannya. Ya memang ya kemudian ya saya menempuh hidup ini dengan apa yang harus ditempuh. Saya tempuh. Lalu ketika Pak Jaya sekolah itu, makna atau pesan apa atau pelajaran apa yang Pak Jaya dapat untuk kemudian bekal hidup berikutnya? Pelajaran yang saya peroleh adalah
saya dengan sekolah itu bukan makin pintar, tapi makin bodoh. Karena saya kehilangan kepribadian saya. Ya terutama di musik ya. Di musik itu begini. Ya musik itu kan ada teori-teorinya. Nah, teori itu tuh malah mematikan kreativitas. Membatasi ya? Iya, ya Anda nangkep lah, Anda Ya, filosof kan. Ya, Anda juga mungkin waktu belajar filosof juga agak merasa juga kan. Iya, karena ada teori besar kita ngerasa kok kita nggak bisa kreatif ya, harus ikut dengan alur itu. Nah, kemudian kalau tadi itu seperti Ismail Marzuki. Dia nggak ngerti kalau ada dari harmoni dominan itu nggak boleh pindah ke subdominan. Harusnya subdominan ke dominan. Karena apa? Karena kalau pindah dari dominan ke subdominan itu mengandung paralel queen. Paralel queen itu pornografi. Itu aib, boleh. itu Aib. dosa asal. Oke, Itu untuk dosa asal, itu nggak boleh. Jadi kalau saya ujian, kalau saya tulis begitu, Nggak langsung. bisa. Jelek. Dan sebaliknya kalau saya menguji pun, kalau Akan ada murid menilai saya bilang langsung. Lah, Ismail Marzuki justru kekuatannya di situ. Dan masih ada lagi seorang komponen yang saya sangat kagumi yang bikin Bandar Jakarta. Itu Iskandar kan. Itu Bandar Jakarta itu penuh dengan paralel. Paralel queen. Tapi malah indahnya bukan main. Itu mungkin begini, mungkin kalau seorang gastronom Prancis itu pakai cabai, waduh itu rusak kan, makanan itu rusak karena itu kan cabai buat sangat orang keras. Prancis itu kan merusak Semua rasa. merusak selera. Ya, lain beda dengan Italia dan terutama Meksiko, apalagi Padang ya di sini ya di sini. Nah, makanya menurut saya seni itu nggak ada, aturan itu nggak ada. Lah apalagi kalau Anda sudah sampai yang namanya Dodecafoni, apalagi yang punyanya Stockhausen. Ya, dengan Stockhausen itu saya bingung ya. Saya pernah sekolah, pernah ikut kursnya dia. Kemudian saya bikin komposisi saya, menurut saya bagus ya. Ya, Pak Stockhausen ya dia kasihan sama saya seperti Anda kasihan sama saya begitu kan. Nah, kemudian saya punya ya ini bagus, cuma kamu kalau bikin komposisi jangan seperti begini. Kenapa? Saya tanya, ya kalau bikin komposisi itu kamu harus bikin orang itu tidak mengerti apa yang Anda maksud. Malah di Iya malah gitu ya itu kan menunjukkan bagaimana seni itu berkembang kan kemana-mana. Ya, tidak ada aturannya. Kalau dikasih aturan, malah menjadi tidak beku, berkembang. sudah nggak seni lagi. Dia menjadi ilmu. Walah kalau ilmu sudah Dogma situ. yang main, Dogma, aturan betul, yang ya. main dan menjadi Dogma. sangat otoritatif. Padahal ya kalau saya belakangan itu saya perhatikan kan saintis itu kan selalu mengetawain agama itu kan dogmatis kan, itu apaan itu kan. Mau nggak mau harus diterima. Padahal sains kan juga. Iya, kalau ketika jadi ilmu dia akan sangat Ya dogmatik jadi dogma kan, Iya. coba karena aksioma apa bukan dogma tuh. Iya. Cuma namanya beda kan, semua kosong semua lah. Yang kemudian ya kayak kecepatan cahaya itu berapa? 263, 548 meter per detik. Ya, kalau saya mau buktikan kalau keliru gimana, mau buktikan kalau benar gimana, kan ya sudah saya harus terima kan. Dan dia sifatnya sangat dogmatis kan. Dogmatis, kalau kamu nggak mau nurut ya sudah. Selesai itu acuan atau mungkin kita menyebutnya khayalan yang ditemukan oleh para ilmuwan kan. Iya, yang khayalan yang kita tempuh bersama sebetulnya ya. Ya seperti ya kalau kita ya Descartes Anda tahu kan. Descartes ya. Ya kalau sekarang kita sebetulnya ada itu Anda atau saya sih sebetulnya. Itu pertanyaan filosofis Muhammad itu. kan, itu sudah bukan filosofi, pada orang gila. Oke. Oke Pak Jaya, tadi kan akhirnya menemukan bahwa kreativitas itu nggak bisa dibatasi. Nggak bisa. Ya. Dan Pak Jaya kan dalam perjalanannya menemukan atau meng-create
atau mengkreativitasi sesuatu dan kemudian jadi semua tuh Pak Jaya. Saya penasaran dengan yang humor dulu. Itu kan di era dimana di era itu saya tuh yang ngerasa kuliah itu mau melawan atau mau apa itu susah banget. Tapi dapat medium humor itu jadi tempat untuk kayak subversif dikit-dikit itu. Nah, Pak Jaya menyadari itu juga nggak? Anda menulis juga untuk buku humor itu? Saya dulu senang membaca, Pak. Oh, Anda belum aktif? Belum. Waktu masih kuliah saya. Begini, Bertolt Brecht itu pernah ngomong, dan rupanya dia bicara tentang Anda, kan? Oke. Adalah negara yang paling sengsara kalau negara itu membutuhkan humor. Oke. Berarti tanda waktu itu memang kita sedang sengsara. Anda sengsara. Anda menemukan humor itu seolah-olah sesuatu. Waduh, di dalam satu tsunami itu ada kayu yang Anda pegang. Gitu. Itu Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Itu ya saya kaget sekali waktu baca itu, memang betul. Memang betul. Dan kalau Anda saya waktu itu menderita sekali loh. Anunya waktu itu karena saya kan harus membuat humor itu sedemikian rupa sehingga saya selamat. Betul, persis. Ya. Kalau enggak, lah kalau saya kan ancamannya kayak Rizal Ramli kan masuk keluar penjara saya nanti. Jadi saya menjadi, ya kalau Ibu Ella bilang tuh saya chicken gitu. Ya memang chicken, memang pengecut. Memang ya yang penting kan saya selamat waktu itu. Sebab kalau saya bikin sesuatu yang humor yang betul-betul tajam dan betul-betul kenal dan nah untungnya begini juga. Selera humornya penguasa waktu itu masih rendah banget. Jadi nggak terendus, nggak ngerti ya. Nggak kroso dia. Kalau jadikan bahan humor. Ya, padahal dibuat guyonan, padahal bahaya sekali waktu itu. Ya kan apa yang ngomong itu bahwa humor yang paling berbahaya itu bukannya pena, kan orang bilang pena kan, humor. Dan yang paling berbahaya humor yang pendek-pendek itu bahaya sekali karena orang kadang-kadang nggak ngerti kalau dia menjadi permainan di situ. Tapi ya syukur alhamdulillah kalau Anda merasa suka, padahal kita waktu itu ketar-ketir semua itu. Betul Pak Jaya. Tapi itu kayak jadi oase di mana kita yang waktu itu susah mendapatkan saluran untuk berekspresi gitu, menemukan itu kayak. Nah, ya sebetulnya yang oasenya untuk redaksinya majalah. Oh gitu juga ya. Tapi sayang redaksinya meninggal bapaknya, Mas Herminto. Oh, oke. Wafatnya tahun lalu kan. Iya. Sayang kali itu. Tapi emang siasat untuk hidup meskipun di resiko dicap chicken itu memang ya. Ya itu memang lebih baik chicken tapi selamat kan. Nah, Pak Yakob sering bilang itu mayat tidak bisa diajak berjuang. Jadi kalau kita mati, terus siapa yang akan melakukan? Saya mengerti benar. Waktu itu kan juga zamannya Arswendo, itu kan. Ya. Saya paham benar. Kompas nggak bisa. Frontal. Karena Kompas sudah terlalu besar. Ya, dan Kompas bukan lagi Pak Yakob, ya, tapi Kompas menyangkut nasib ribuan. Nah, bisa saja Pak Yakob berani, kemudian dia dipuji sebagai nah, tapi yang kalau ditutup, nah yang kasihan kan itu karyawannya. Humor sebagai pilihan untuk melakukan sesuatu meskipun dilakukan dan dinilai orang sebagai chicken, tapi itu menurut Pak Jaya itu pilihan untuk berjuang ya? Iya, tapi itu kan saya bicaranya terbatas di panggung politik kan sebetulnya. Sebetulnya bagi saya humor itu bukan cuma di politik. Humor itu buat saya itu adalah bagian dari peradaban manusia. Karena ya tapi kalau saya bilang yang makhluk yang bisa berhumor hanya manusia juga agak arogan karena anjing juga punya humor. Anjingnya Ibu Ella itu saya perhatikan humornya tinggi sekali ya. Nah, jadi ya beginilah, humor itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Kan belum banyak orang yang mempelajari humor. Nah makanya saya waktu itu tahun 1990-an begitu, saya merintis sebelum kelirumologi, sebetulnya humorologi. Humorologi dulu, ya. Cuma humorologi ya saya lebih banyak itu memetik
mulai dari Aristoteles, mulai dari Socrates, mulai sampai sampai yang belakangan ini Bertrand Russell. Bertrand Russell itu Humor. dahsyat itu. Ya saya Schopenhauer juga, Nietzsche itu sebetulnya juga. Iya. Nietzsche kan kelihatannya serius, padahal itu lucu banget itu. Oh, lucu, tapi cynical kan Dan dia sebenarnya. juga ada Fröhliche itu dia membuat satu buku Fröhliche Wissenschaft. Jadi Nietzsche. ilmu yang gembira. Oh, oke. Itu ya, jadi kelihatannya di setiap insan memang mereka butuh humor ini justru untuk ketahanan hidup masing-masing. Karena kalau kita nggak punya humor, kita susah menghadapi kenyataan kehidupan yang sangat berat ini. Jadi kalau Buddha itu menggunakan kemelekatannya dia itu ya, tapi ke dharma dan lain-lain. Nah, kalau saya mencoba mencari makna hidup ini dari humor. Dan juga sebagai satu energi to survive. Oke. Ya, kalau nggak punya humor, Kayaknya hidup saya kira kita semua bunuh diri semua. Ya, tapi karena itu ya sudah kita selamatlah, semua selamat. Oke. Ya, menggunakan humor atau lelucon, saya ingat apa yang dikutip oleh Gus Dur. Melawan dengan lelucon itu kan cara paling, menurut saya paling efektif di era di mana represif itu begitu tinggi. Iya, memang Gus Dur itu ya menurut saya anugerah lah untuk kita semua ya. Jadi bahwa bangsa ini punya seorang pemimpin yang seperti Gus Dur itu, karena pendekatan Gus Dur itu memang pendekatan humor. Ya. Semua itu pendekatan itu, tapi betul-betul humor dalam arti yang sangat serius. Ya, dia tidak bermain dengan humor, tapi dia menggunakan humor itu untuk komunikasi dan untuk pelumas komunikasi, juga untuk diplomasi dan juga leadership beliau. Itu leadership humor. Ya seperti waktu kita menghadapi isu minyak bumbu masak yang dianggap mengandung minyak babi, itu kan sampai sampai heboh sekali waktu itu. Ya Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Nah, ya itu kan kata-kata beliau. Lah terus gimana Gus? Ya sudah nggak usah pakai itu dong. Sudah diemin aja, ya kita jangan pakai merek itu, sudah selesai. Jadi oleh Gus Dur dihadapi dengan itu sangat aja kok repotnya itu menurut saya pasti solutif. Untuk persoalan yang sedang terjadi waktu itu. Ya? Iya. Dan sekarang pun juga. Ya banyak hal yang gitu aja kok repot. Kalau beliau masih hidup, saya yakin beliau akan terus-menerus bilang gitu aja kok repot. Tapi diselesaikan. Ya. Bukan dibiarkan, bukan. Tapi nggak repot gitu loh. Ya. Nah, Pak Jaya tadi dari humor, lalu Pak Jaya kan masuk ke kelirumologi ya? Kelirumologi. Nah, kelirumologi. Apa yang sebenarnya Pak Jaya punya concern di situ? Itu Kompas kan? Iya. Gara-gara Kompas. Pak Jaya menulis kan waktu itu? Iya, Anda tidak tahu, pura-pura tanya. Maksudnya itu punya concern kayak gitu, emang fenomena apa yang Pak Jaya lihat di masyarakat sehingga itu? Iya, karena ya dari dulu saya merasa what is wrong gitu ya. Kenapa kok kita ini kok selalu kok kalau ada satu hal yang keliru gitu kok kita kadang-kadang biarkan aja, bahkan yang keliru itu akhirnya menjadi benar ya, macam-macam itu. Nah, kemudian ya gara-gara Kompas itu kemudian saya baru sadar di balik kata kekeliruan itu atau di balik apa yang disebut sebagai keliru itu luar biasa. Kompleks ya, itu horizontal, vertikal, diagonal, sentrifugal, ya pokoknya kaos ya, itu. Nah, itu kan waktu itu kan saya kalau itu diminta oleh Kompas saya waktu itu untuk menulis naskah tentang kesalahkaprahan. Nah, saya kasih contoh gini banyak kan anunya, tapi sebagai penutup saya memberi suatu contoh betapa sulitnya menemukan kekeliruan. Sebab esensi dari kelirumologi itu yang paling penting adalah kemampuan kita menemukan kekeliruan.
mendeteksi. Bahwa ada yang keliru. Iya. Kalau enggak, kita berhasil. nggak bisa apa-apa karena kita juga nggak sadar kalau itu keliru kan. Ya. Nah, kemudian, saya memberi contoh. Di dalam kalimat ini terdapat 3 kekeliruan. Tapi sengaja saya bikin begini. Di dalamnya saya sambung. Di dalamnya. Di dalam, ya, di dalam. Kan mestinya dipisah. Ya. Kemudian 3 kekeliruan. Nah, kemudian kekeliruannya saya tulis kekeliruan. Maksudnya kekeliruan kan, tapi kekeliruan. Nah, itu yang kedua. Nah, udah. Nah, kemudian yang ketiga, mereka bingung semua karena nggak menemukan. Nggak ada kan, yang ketiga memang nggak ada. Ya. Dan yang ketiga adalah keliru dengan menyatakan ada 3 tapi cuma 2 yang situ. Nah, saya kan bangga sekali kan, wah ini kan keren gitu. Masalah redaksi waktu itu kan belum ada. Kekeliruan yang sengaja saya buat itu dikoreksi kan korektornya kerjakan gitu. Ya, lah orang yang baca saya itu kan teman-teman saya kan sudah tahu kalau saya itu simpan senting kan. Terus mereka bilang kamu makin senting ya. Loh kenapa? Lah itu. Loh, lah kenapa? Lah kan itu bagus. Lihat baca toh. Di dalamnya bisa. Ya kekeliruannya dipisah. Kekeliruan. 2. Ya kan tidak ada keliruan sama sekali malah. What is wrong sini? Waduh, saya bingung saya karena waktu ini kok ternyata saya membuat kekeliruan yang sengaja tapi dibenarkan malah makin keliru. Makin keliru. Nah, akhirnya saya marah-marah begitu, saya telepon. Waktu itu masih Pak Sunarko sampai itu. Pak Larto. Iya, Pak ini gimana saya bilang, ya sudah Pak, tenang aja, walaupun dia juga nggak ngerti. Ada apa ini ya? Tapi ya karena dia sudah tahu aja. Saya memang senting, ya sama dia oke. Sudah Bapak tulis saja surat pembaca. Wow, saya langsung pikir, dengan segala kemampuan redaksional saya tuliskan. Pokoknya saya bilang, itu maksudnya begini, gini. Oke. Akhirnya dibuat. Dan itu dibuat dalam waktu 1 hari loh. Setelah ya langsung begitu saya protes langsung. Ya oke, ini istimewa. Nah, surat pembacanya dikoreksi lagi. Keliru lagi. Jadi kulitnya berlapis-lapis. Oke. Akhirnya telepon Pak Yakob Utama. Pak, tolong ya. Sudah Bapak nggak perlu tahu urusannya apa. Tapi tolong Bapak beritahu korektor Bapak itu nggak boleh mengkoreksi itu. Kalau saya yang jadi korban gitu ya. Pak Yakob ya karena kasihan sama saya ya wes gitu. Betul. Akhirnya dimuat lagi tanpa dikoreksi. Dan keliruologinya tersampaikan. Iya, menurut saya ya, tapi katanya orang sudah males, Pak. Oke. Nggak ada yang ngikutin Udah 3 kali ya. Sudah 3 kali pikir sudah bangetan anunya. Tapi yang kasihan Kompas, Pak. Karena setelah itu korektornya nggak kerja semua. Di loss gitu aja. Itu selama setengah tahun penuh dengan kekeliruan. Loh, katanya nggak boleh, katanya bingung. Nah, peristiwa itu, Pak, bikin saya dahsyat dengan how beautiful actually. Betapa indahnya sebetulnya kekeliruannya. Ya, itu buat saya indah sekali itu. Ya laki-laki, ya gitu kok indah lah mereka. Ya, tapi ya saya tidak bisa melukiskan dengan betapa kompleksnya persoalan keliru ini. Nah, kemudian saya makin renungin. Nah, kalau itu saya tidak punya referensi, Pak. Itu keluar dari betul. Diri Pak Akhirnya saya pelajari semua sendiri, saya bantah sendiri, saya koreksi sendiri, dan terus berkembang, nggak pernah berhenti. Keliruologi nggak pernah berhenti. Dan saya nggak pernah, kan selalu kan berusaha mendefinisikan. Ya. Apa itu keliruologi? Apa itu? Nggak bisa. Ya, terus mungkin juga sesuai prinsip Pak Jaya, kalau didefinisikan itu akan jadi dogma dan akan membuat kreativitas hilang juga. Iya, ya Agustinus kan juga bilang kan, mengenai waktu aja kan, kalau didefinisikan makin nggak ngerti kita waktu itu apa. Padahal kalau nggak didefinisikan kita ngerti kan. Iya. Tapi kalau kita mulai dikupas-kupas, wah, malah tambah nggak. Apa itu waktu? Keren.
bukan saya loh, Iya, yang iya. keren itu kelirunya Agustin. itu, Kelirunya keliru tadi. itu. Dan menurut saya dahsyat ya anunya itu. Dan ternyata keliruologi itu energi peradaban. Energi peradaban. Iya, sebab begitu manusia mandek mencari, bukan mencari-cari ya, Ya, mencari. dan menemukan kekeliruan. Kemudian mandek berusaha memperbaiki, Peradaban mandek. berhenti. Ah, Berhenti kan? Berhenti, peradaban ini berhenti. Dan tidak ada lagi yang namanya progres itu nggak ada. nggak ada penemuan-penemuan. Nggak ada. Nggak ada orang mencari. Ya. Dan ya kalau Anda perhatikan filsafat itu kan perkembangannya kan begitu. Iya. Selalu kan Menemukan mereka keliruan. yang lalu, kemudian Cari yang baru. tapi kadang-kadang juga dirinya sendiri dikoreksi. Iya. Bertrand Russell Ya. itu kelirumolog yang menurut saya beliau tuh maha kelirumolog. Mhm. Kalau Anda baca autobiografinya dia, itu Bertrand keren Russell. sekali. Bahkan kalau Anda baca buku-bukunya dia, itu perubahan terus. Apa yang dulu dia bilang begini, nanti sama dia Berubah dibantah lagi. sendiri. Keren. Itu tipikal orang yang merdeka dan kreatif sebenarnya, yang terus berkembang dia. Dan Pak. tidak segan. Ya. Bertrand Russell, Pak Jaya mengenal filsafat dan kemudian mendalami filsafat karena perjalanan atau emang dari minat awal suka dengan filsafat? Kalau ilmu filsafat itu kebetulan waktu saya di Jerman itu tinggalnya itu saya di asrama Yesuit. Oke. Padahal saya bukan Katolik, Iya, apalagi di asrama Yesuit yang pada belajar filsafat. Kebetulan tapi ya saya nggak belajar, tapi karena hidup di situ, kemudian saya kan bergaul dengan mereka kan. Novis-novisiat itu. Waduh, menurut saya Yesuit itu saya kagum apa kemampuan dan kemauan mereka menertawakan diri sendiri. Keren, itu saya tuh kagum betul waktu itu. Nah kemudian akhirnya mulai belajar itu, dan kebetulan guru saya di Akademi Musik itu di Musikhochschule itu seorang yang juga sangat luas pengetahuannya Hans Joachim Vetter, Profesor Hans Joachim Vetter. Dan di situ saya mulai sering berdebat dengan beliau tentang ya itu pokoknya semua yang saya saya tanya pada beliau nggak ngerti ya, tanya ya makin setelah tanya makin nggak ngerti lagi ya pokoknya ya itu saya melihat itu ya filsafat itu pemikiran kan. Menurut saya semua itu filsafat lah. Begitu manusia itu berpikir ya di situ dia mulai berfilsafat. Makanya menurut saya ya ada tentunya orang yang sekolah ilmu filsafat. Khusus, ya itu tentunya kan ada kurikulumnya, terus ada metodologinya, dan metodologinya ya sudah. Dia disebut ahli ilmuwan filsafat. Tapi menurut saya filosof yang paling saya kagumi itu ada dua. Ayah saya dan ibu saya. Oke. Dan ayah saya nggak ngerti Schopenhauer itu apa, ya itu nggak ngerti ya. Tapi setiap saya bicara dengan beliau, dan bukan hanya bicara, setiap saya amati sikap dan perilaku beliau sangat filosofis. Ibu saya, Demikian juga. ya orang yang ibu saya tuh nggak pernah bicara jelek, apalagi orang lain. Ngerasani gitu tuh nggak pernah. Nah, di situ saya melihat ada suatu, ya itu lagi saya bicaranya estetika, keindahannya ya. Karena buat saya itu sebetulnya hidup ini bukan perlu etika, tapi estetika. Etika tanpa estetika ya jadinya kayak itu, majelis dokter, etika dokter. Yang kemarin rame itu ya. Ya, karena itu mereka bicara murni etika, tapi nggak ada estetikanya sama sekali. Dan akhirnya kalau saya bergerak lanjut, nggak ada kemanusiaannya sama sekali. Nah, ini yang kemudian akhirnya waktu saya mempelajari itu dari kelirumologi, kemudian alasanologi, ya, kemudian andekatamologi, ya, semua logi-logi itu ya kan Anda sudah kenyang, sudah bosan kan itu artinya. Nah, ujung-ujungnya itu kemanusiaan. Ujung-ujungnya kemanusiaan. Menurut saya itu mahkota peradaban
itu kemana? bukannya sains, teknologi, agama, apa filsafat, bukan Kemanusiaan. manusia. Sebab kalau apa yang kita lakukannya itu tidak ada nilai kemanusiaannya, Nggak ada artinya. percuma lah. Kamunya ya gitulah kan. Dan kalau kembali ke krilumologi tadi, itu keliru kan sebenarnya human nature-nya dari manusia sebenarnya. Iya, makanya di situ kan saya sadar bahwa Tuhan kan menciptakan kita tidak sempurna memang. Supaya di hidup ini ada pergerakan. Kalau sempurna kan mandek, Pak. Mandek, betul. Cuma itu kan berhenti. Tapi beliau menciptakan kita supaya kita terus mengejar Mencari, kesempurnaan, menemukan. mendekati. Nah, makanya definisi krilumologi kan katanya harus punya definisi ya. Makanya saya bikin. Waktu itu pertama saya agak arogan sekali, saya bilang krilumologi adalah satu pemikiran atau satu paham yang mempelajari kekeliruan demi menemukan kebenaran. Kebenaran. Nah, perkataan menemukan ini kan arogan banget, Pak. Bagaimana saya bisa menemukan? Nah, saya kemudian koreksi. Nah, itu koreksi, yaitu mencari. Jadi hidup ini sebetulnya kita mencari Kebenaran. Kalau kita sudah menemukan kebenaran, mentok. Kalau itu di Buddha bilang nirwana sudah. Iya, persis. Tapi karena ketidaksempurnaan kita ini, maka kita berusaha menjadi sempurna. Nah itu yang penting, selalu berusaha menjadi sempurna. Padahal nggak bakal sempurna. Iya. Nah maka justru nggak pantas. Gitu. Dan keliru-keliru itu sebenarnya tanda bahwa orang ini sedang mencoba untuk Iya. menjadi sempurna, Iya. menjadi menemukan kebenaran Iya, menemukan, mencari. Jangan menemukan. mencari kebenaran. Mencari. Karena belum tentu ketemu juga. Bisa jadi Menemukan, keliru lagi. Saya sombong lagi. Gitu. Yang ya cuma beliau lah. Iya, iya. Tapi keliruologi kalau saya refleksikan tuh mirip kayak tugas jurnalistik sebenarnya, Pak Jaya. Karena tugas jurnalistik kan sebenarnya juga mencari kebenaran. Siapa? Tugas jurnalistik. Oh, Jurnalistik kan mencari kebenaran, persis. nah kalau Anda ngomong gitu bukan hanya jurnalistik. Semua pemikiran manusia yaitu Mencari kebenaran. iya, semua. Semua. Apa coba mau bilang? Fisika, Iya, ya, kebenaran. biologi, genetika, kosmologi apalagi, ya anunya semua itu semua kan mencari kebenaran. Dan nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Dan masing-masing kan punya acuannya kan. Kebenaran jurnalistik mungkin nggak bisa kita bandingkan dengan kebenaran absolut, kebenaran akademik, kebenaran hukum. Karena kan cara dan metodenya mungkin yang berbeda. Nah kalau metode itu oke bisa dibikin ya. Tapi kalau Anda perhatikan kebenaran yang Anda cari itu kan juga bergerak terus. Persis. Ya nanti benar hari ini sama besok kan beda lagi Nah, sudah. nah di jurnalistik itu ada namanya kebenaran merangkak gitu, Pak. Persis. Bagus. Itu nanti saya pakai itu. Jadi hari ini mungkin kita udah merasa paling keliruologi benar. merangkak. Bagus. Saya baru dapat sebenarnya poin dari Pak Jaya soal keliruologi ini. Ternyata dalam betul ya. Kenapa Pak Jaya menekun ini karena memang ini ya itu bagian sebetulnya dari- kalau Anda tanya kenapa saya kok menekun itu semua. Saya itu cuma ya kalau Anda perhatikan waktu zamannya FX itu. FX Mulyadi. Ya, itu kan saya bikin pameran kartun. Ya. Pertama orang yang nekat bikin pameran kartun tunggal. Luas banget spektrumnya Pak Jaya. Iya, mulai pameran dari kartun, musik, ya. Nah, pameran kartun. itu kan efek yang wawancara saya dulu. Ya, misalkan itu saya dapat kehormatan di front page Kompas waktu itu, saya kaget. Wah, anunya. Nah, di situ kan dia tanya, Pak Jaya ngakukan ini semua kenapa? Karena waktu itu kan saya di samping pameran kartun, saya resital juga. Oh, Di tempat musik. terpisah loh. Yang pameran kartun kan di Goethe Institute. Kalau yang di resital saya yang pertama di Indonesia itu adalah di lembaga Indonesia Amerika. Oh, oke. Itu terpisah, tapi Barengan. waktunya sama. Maksudnya ini hari Beriringan ini, gitu ya? besok pagi gini. Nah, kemudian kenapa saya membuat ini semua apa?
Saya sebetulnya begini Mas Efek, buat saya hidup ini cuma 3 bagian. Wah, sok filosofis. Wah, 3 bagian. Ya, bagian pertama adalah lahir. Lahir. Bagian ketiga, yang bagian ketiganya saya loncat itu adalah mati. Mati. Ajal. Ajal. Nah, bagian kedua itu hidup. Di tengahnya itu hidup. Nah, saya ini sekarang sambil menunggu saat saya ajal, dari dulu saya nunggu, sekarang pun saya nunggu, saya berusaha mempelajari apa Hidup. sebetulnya ini semua. Itu di situ. Ya, dan itu ternyata itu sampai sekarang nggak berubah kalau itu. Tetap saya 3 memang, bagian itu ya memang nggak bisa berubah kan. Anunya yang bisa berubah kan cuma tengahnya ini. Hidupnya, karena dia terus dan bergerak. itu kan tergantung kita bagaimana melaksanakannya. Tapi kalau lahir kita nggak ditanya, Tiba-tiba ceprot itu. Ya mau mati sudah seneng-seneng hidup, nggak ditanya mati. Kan juga mau euthanasia nggak boleh. Lah yang gimana sih, kacau kan kita. Tapi hidup kita punya peran yang lebih Iya, makanya waktu hidup ini kita makanya ya apa yang bisa kita lakukan optimal mungkin, bukan maksimal tapi optimal ya, sebisa kita tentunya kan. bikin kartun, resital, lalu bikin Ya, humor, kelirumologi. Ya itulah muri. Nah, sekarang muri nih ya Pak Jaya. Ya, Nah, ya ini kita kan di tengah muri. nah, Ya. persis. Apa yang memunculkan ide atau yang membuat Pak Jaya gandrung dengan capaian-capaian yang kemudian di-record dan disampaikan kepada publik? Kalau gandrungnya itu sudah lama sekali, okay. saya mengagumi prestasi superlatif. Prestasi superlatif. Nah, kalau lahirnya muri itu karena karena sakit hati. Karena sakit hati. Sakit hati. Ya gini, dulu kan saya belum mikir apa-apa, kan senang tentang rekod-rekod superlatif. Saya bikin waktu itu festival diam. Festival ya, yang diam. orang berdiri cuma 12 jam itu rekor dunia. Ya, kemudian orang naik sepeda, satu sepeda itu 16 orang. Ya, Oke. Ya itu Superlatif semua yang semua. besarkan Kompas semua loh. Itu yang itu loh, yang dibuka yang di Palembang itu siapa namanya? Yang Kompas itu yang kemudian jadi kepala cabang Palembang Kompas. Wah, lupa saya. Ada, pokoknya beliau itu yang Membesarkan itu. yang melihat saya melakukan itu dia berita selalu front page, gila apa? Anunya lah, Anda tahu kan front page Kompas kan nggak sembarangan kan? Efeknya luar dan biasa. saya bukan dia minta loh, itu beliau. Saya sendiri jadi kaget. Oh gitu Tuhan punya. Nah, makanya kemudian saya kan bikin macam-macam itu. Nah, kemudian akhirnya saya mau mengajukan waktu itu batik terpanjang kelihatannya. Batik terpanjang. Kirim. Nggak ada beritanya. Dari Guinness Book of Record. Kemudian saya tanya lagi, terus dia bilang, Nggak ada jawaban lagi. batik. Kurang ajar. Dia bilang, we have no interest. Pokoknya buat kita nggak ada artinya itu. Oh, sakit hati muncul di situ. Sakit saya. Nah, tapi terus saya sadar, gobloknya sendiri. Ini kan karsa saya, bangsa saya sendiri. Kenapa saya berkiblat ke orang lain? Oke, kenapa nggak bikin sendiri? Kenapa saya nggak bikin sendiri? Saya bikin. Muri itu. Tahun berapa itu Pak Jaya? 1990. 90. 27 Januari. Oke. Itu. Nah, sejak itu saya tadi juga enggak mimpi. Tadinya kan saya cuma gegetan aja kan. Sakit hati karena tidak direken gitu ya. Tapi kemudian berkembang. Nah, kemudian ini ada Ibu Ella ini yang mengembangkan beliau itu yang mengembangkan itu menjadi seperti ini. Dia sampai ada punya galeri ada 3. Ya, sama kemudian buku-bukunya, dan rekodnya sekarang sudah 10.000 lebih. Yang dicatatkan. Dan yang mengharukan seluruh negara Asia loh Pak, niru kita semua. Mereka juga sadar, loh kenapa kalau kita tidak bikin juga? Harus menggantungkan ke Guinness Book of Iya, Record. ngapain itu kan pabrik bir. Lah saya punya pabrik jamu Mirip ya. Ya kemudian mereka bikin masing-masing. Jadi sekarang di
Asia ini banyak. Cina, Republik Rakyat Cina itu Membuat juga. paling banyak. India. Oh, India. India ada pasti lebih 50 unik. anu Museum lembaga rekor. rekor. Masing-masing daerah bikin sendiri. Tapi Pak Jaya sendiri melibati hal-hal yang superlatif ini kayak tadi Pak Jaya membagi hidup itu ya. Lahir, hidup, dan ajal. Jadi orang ketika hidup dia bisa mencapai banyak Iya, hal. dia harus berjuang seoptimal mungkin. Dan catatan ini Dan dalam adalah bidang ungkapan masing-masing kan. dalam bidang masing-masing. Anunya, Ya. anunya, ya kalau saya dalam tinju saya nggak bisa. Ya anunya dalam lari maraton Nggak apalagi. bisa, Ya, ya. udah ya saya ya yang akhirnya ngurusi yang saya bisa aja. Dari catatan-catatan itu untuk Pak Jaya sendiri kira-kira akan berdampak apa untuk generasi atau kemudian yang Dan yang melihat? saya perhatikan sekarang minimal ya kalau Anda perhatikan ya itu Ya, data-data tari ini. saman, kemudian setiap Foto-foto. daerah sekarang itu Bergerak, mulainya di Lombok. Di Lombok. Di Lombok itu ada satu budaya, mereka dulu kan rakyatnya itu sudah semua kan pakai organ tunggal, semua kalau ada apa Acara gitu ya. nggak ada lah pokoknya apa kebudayaan daerah itu dianggap Ketinggalan, kuno. Nah, kemudian waktu itu gubernurnya saya lupa namanya, tapi gubernurnya itu menyelenggarakan mau bikin muri tentang Musik tradisional. gendang belik. Oh, gendang. Wih, Pak, itu 4.000 Orang, 4.000. dan pakai gendang belik itu menggelegar itu bumi itu betul-betul sampai kayak gempa. Dan waktu itu semua daerah di Lombok itu ikut. dipaksa bikin oke. gendang grup gendang belik masing-masing. Untuk bersama-sama Jadi memainkan. kemudian mencapai 4.000 itu. Itu 4.000. Kan muri itu kan bukan kualitas tapi kuantitas. Kuantitas, ya. anunya. Nah, tapi dengan kuantitas apa jadi Menggerakkan. kebangkitan, Pak. Setelah itu nggak laku. Organ tunggal nggak laku. Orang kalau jajatan selalu pakai gendang belik. Itu. Tari saman. Kemudian ini yang Kayak pokoknya Sitarite ya? masing-masing daerah itu Punya bangkit semua, Pak. kekayaan. Dahsyat Pak. Makanya saya sombong sekali dalam naskah saya terakhir Bhinneka Tunggal Ika, saya bilang, tidak ada tandingannya kita di dunia. Indonesia. Ayo, saya tantang. Brasilia boleh. Mungkin Hayati kita kalah, tapi kalau peradaan kebudayaan, mari. kita kaya. Gila Pak. Tari aja. Ribuan Dan masih yang baru-baru keluar lagi Pak. muncul lagi ya. Yang lagi. Dahsyat Pak. Artinya Muri ini memang punya wadah yang besar dalam arti memang kekayaan kita memang perlu dicatat semuanya. Ya? Iya Pak. Dan kita baru segini Pak. Baru 10 ribuan lah. Iya sekarang. kan ini yang belum bergerak di bidang sastra, belum bergerak. Oke. Ya puisi, semua kan punya puisi Pak. Papua itu puisinya kayak apa kan kita belum tahu. Apalagi masih lisan kan. Iya, belum tertulis Anu ya. kan ya mereka, itu, tradisinya. anunya itu. Pokoknya Indonesia Pak. Waduh. Dan karena Muri, kecintaan saya terhadap Indonesia itu makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Pokoknya nggak peduli mau dibilang sombong, mau dibilang apa, pokoknya saya cinta Indonesia. Tapi saya bisa paham kenapa kok dulu wartawan Kompas itu meletakkan itu di front page, Pak. Kenapa? Karena ini kan sesuatu yang unik. Pencapaian superlatif itu kan nilai beritanya tinggi karena kan nggak umum, nggak lazim. Sesuatu yang nggak lazim, sesuatu yang unik, sesuatu yang janggal gitu ya. Pasti nilai beritanya tinggi tuh, makanya ditaruh di front page juga itu, Pak. Saya baru tahu tuh kenapa kok tadi Pak Jaya menyebut yang dari Palembang itu ya. Iya, Kenapa iya, naruh iya. di front page? Ya karena itu memang unik Itu banget. dulu dari Semarang, dia pindah ke Palembang. memimpin di sana. Oh, Pak. jadi kepala Dan di Palembang. jasanya Pak Nino terhadap kegiatan saya membina wayang orang dahsyat Pak. Pak Nino Nggak ada Pak Laksono. Nino, Mas Nino Laksono, nggak ada itu saya bawa. Itu semua itu kan yang ngompori dengan Mas Nino. Mas Nino ya. Ya. Soal wayang orang sendiri Pak Jaya sendiri melakukan itu, memainkan itu atau cuma Enggak, kalau main kan walaupun saya sudah dirayu untuk jadi Ikut. Semar, tapi saya nggak mau. Ya karena saya merasa nggak mampu ya. Saya tahu batas saya. Ya, orang bilang saya nggak bisa. Kalau main gitu saya nggak bisa. Saya nggak bisa menyanyi. Nggak bisa Juga nggak bisa. Ya, nah oke. Kalau itu memang
Kalau itu terus terang yang berdosa atau berdasa itu R.A. Kosasih. R.A. Kosasih, Mahabharata. Bukan hanya Mahabharata kan, dia tapi kan ya juga banyak. Ramayana, juga apa Munding Laya di Kusuma dan semua. Dan Adisoma. Adisoma. Ya dia bikin wayang purwa. Wayang purwa itu pegangan saya Pak. Untuk Saya di Jerman itu saya dihormati Pak. Sebagai Karena ahli Mahabharata. Oh saya aja baca, padahal saya tahunya dari komik. Mereka, wah kan saya bisa tahu. Oh, ya, pokoknya, aduh, itu dari R.A. Kosasih. dari komiknya itu. Iya, begitu. Tapi kemudian saya baca anunya aslinya, tapi Ya. asli bahasa Inggris. Ya. Itu pun yang bukan yang lengkap. Yang lengkap kan 26 jilid itu gila Pak. Dan ternyata banyak versinya, Persis. Ya. banyak versinya. Masing-masing. Tapi ya. itu. Dan saya belajar Ramayana kaget. Karena Sri Lanka beda. Ramayananya. Terbalik. Sintaramanya atau Iya, kebaliknya di dia mana? kan yang jahat itu kalau di Sri Lanka kan Alengka. Rawana itu justru Yang jahat, yang pahlawan, Pak. pahlawan ya. Oke. Itu ya, Ibu Elaja waktu saya bilang begitu, kan dia bilang itu tidak percaya. Saya akhirnya bawa ke sana, di Sri Lanka ada satu kuil Rahwana. Untuk menghormati. Iya, itu. menghormati Rahwana. Ramanya itu agresor, karena dia kan dari India. Rahwana itu seorang penyair, seorang pemusik, seorang pemimpin, jenderal semua, ganteng, ya anunya. Sinta itu jatuh cinta sama Rahwana. karena Rama itu pemabuk. Oh, diciri di Ya, seperti ceritanya itu gitu. ceritanya. Pokoknya aja versi kampret Masing-masing. sama versi cebong. Kalau di Indonesia kan kebalikannya ya, Pak Jaya ya. Kalau Indonesia kan India. Iya. Kita Berkaca pada ini. makanya kan itu juga Kompas yang muat. Di front page lagi waktu saya bilang nanti dulu toh, kebetulan Festival Rama, Festival Ramayana di Bali. Oke. Lah kemudian saya bilang, untungnya memang ada saya Sri Lanka ikut Oke. dan memang betul beda. Tadinya orang nggak percaya, pikirnya saya ngarang aja. Ternyata versi yang lain bahkan kebalikan. Balikan. Nah, kalau dari sisi itu Nah tadi yang Westerling itu kan di Belanda kan dihormati sebagai jenderal kan yang dapat bintang dari Ratu Inggris lah. Jadi buat kita kan, waduh itu sebagai monster penjahat. kan itu anunya. Gitu Jadi- Pak, makanya saya kalau sejarah itu, waduh ini menurut siapa Hati-hati dulu? juga. Sejarah dan kebenaran akhirnya menurut siapa dulu dong? Iya, yang menang. Yang menang itu yang menulis sejarah Pak. Kalau Makanya sekarang saya kan kenal itu Boni. Boni, Mas Boni itu ya, saya suka Boni dia Priyatna. karena dia termasuk yang termasuk apa ya, termasuk teroris dalam meneror versi kebenaran-kebenaran yang sudah ada. Benaran. Karena dia mencoba menggali dan menemukan hal yang lain tuh. Iya. Nah, dalam posisi untuk menemukan dan mencari kebenaran itu kan kita berpijak pada nilai-nilai yang kita miliki nih Pak Jaya. Nah, Pak Jaya menekuni banyak hal ini, kalau melihat Pak Jaya dulu dapat itu dari bapak ibu aja atau dari mana? Ya kemudian Kecintaannya. ya dari teman-teman ya perjalanannya. guru-guru macam-macam ada masukan-masukan semua. Anda tahu kisah Sintio Yablo? Sintio Yablo, belum. Nggak tahu ya, itu itu satu kisah sebetulnya itu Chin Yong orang itu betulnya bukan karya lama, karya baru termasuk abad ke-20. Itu tentang ada tokoh namanya Yoko. Yoko itu pesilat tapi dia tadinya bukan pesilat. Kemudian dia akhirnya menjadi pesilat yang luar biasa karena apa? Dia berguru secara tidak sengaja, berguru kepada semua tokoh silat yang ada. Akhirnya semua ilmu itu jadi satu, kemudian dianya malah hebat jadinya sendiri. paling dahsyat itu. Walaupun tangannya buntung satu, tapi dia akhirnya itu Cinjong itu. Nah, itu saya mungkin secara tidak sengaja terinspirasi bahwa setiap manusia yang kamu jumpai adalah guru kamu. Pikirnya Anda waktu ini saya nggak belajar dari Anda. Saya belajar dari Anda tentang tadi jurnalistik kebenaran. Merangkak tadi. Merangkak ya. Kebenaran yang merangkak tadi. Ya. Sikap hidup kayak gitu kan berat ya Pak Jaya. Artinya kan kita harus menurunkan ego kita untuk merasa bahwa kita harus
menyerap Loh ya dari memang banyak iya lah, orang. kalau buat saya enggak Nggak ada ada, masalah. enggak berat, memang ego saya enggak ada. Memang saya tahu saya enggak mengerti apa-apa kok, enggak ada beratnya sama sekali. Ya, jadi memang kalau kita sudah merasa kita hebat, wah, susah kan. Ya. Tapi apa dong, saya enggak tahu apa-apa, makanya setiap saya, makan saya itu kan senang sekali bikin acara wawancara ini. Biasanya kan saya mau wawancara, saya kan baru ini yang wawancara ya, karena Anda kan lebih berkuasa dari saya gitu. Nah, tapi dalam hal ini saya itu karena pada setiap acara saya belajar, Pak. Baru kemarin, saya baru tahu tentang loda, moga dan dosa itu dari Biku Santo Kito. Oke. Sebelumnya ketemu namanya orang Batak tapi bicara tentang kebudayaan kuliner Minangkabau. Okay. Ya, Sabar Sitomorang. Dan itu baru tahu juga, sudah Pak. lain lagi marketing dia ngomongnya. Ya. Nanti ini besok saya senang sekali dapat Profesor Surya Suryadi, Leiden. Leiden. Bicara tentang sejarah Indonesia versi Belanda. Sesuatu yang beda lagi tuh. Beda lagi. Ya itu saya belajar semua. Ya kemarin saya ketemu anak muda namanya, lupa saya Elwin. Elwin. Ya karena saya kan dulu zaman saya kan komputer belum berkembang kan. Kemudian saya belum sampai sekarang ini. Ya saya belajar komputer sebagai alat musik. Oh, okay. Belajar saya sampai bilang nggak belajar. Murid-murid saya yang hebat-hebat itu, yang jenius-jenius itu ya tuh setiap dia main umpamanya Goldberg Variation, saya belajar dari dia, interpretasi dia tentang Johann Sebastian Bach. Oh, oke. Nah, posisi mau menjadi penyerap dan belajar dari semua itu apa yang mendasari Pak Jaya? Keserakahan. Serakah untuk belajar, serakah untuk mencari, serakah untuk menemukan. Iya serakah. Memang saya serakah. Anda belum pernah lihat saya makan ya. Saya kalau makan tuh kayak rakus ya pokoknya. Kayaknya tuh cepat-cepat masuk semua gitu. Sampai banyak yang itu nanti pencernaannya sering terganggu karena terlalu cepat dimasukin. Tanpa dikunyah. Ya itulah adanya. Tapi posisi untuk kemudian bisa menyeimbangkan semuanya gimana? Tidak seimbang sama bilang seimbang. Enggak seimbang. Dan buktinya hidup dengan bahagia sekarang Pak Jaya. I enjoy it. Oke. Anda baca buku saya nggak tentang bagaimana pedoman menuju tidak bahagia? Belum. Nah itu di situ filosofi saya. Ya saya kebahagiaan itu adalah state of mind. State of mind, oke. Ya kalau kita mau bahagia kita bahagia. Maka indeks kebahagiaan ya sorry aja ya ngukurnya kayak piye gitu. Bahagia Anda saya kan beda. Beda ya, itu state of mind kita. Ngukurnya sentimeter atau pakai apa inci, jempol, jengkal. Tapi menarik sekali pertanyaan Anda itu menyadarkan saya bahwa saya itu kenapa kok begini ya? Tapi ya sudah lah, I enjoy it. Dan ya saya bersyukur lah. Ya di situ kan dari buku saya tentang bahagia, saya belajar untuk tidak pernah iri. Tidak pernah iri. Ya belajar untuk tidak. Nah, ajaran dari ayah saya itu yang paling utama adalah jangan gampang tersinggung. Jangan gampang tersinggung. Ya dulu saya tahu tersinggungan. Wah, pokoknya kan sensitif. Kan harus kalau ada orang ngomong ayah saya bilang, ayah saya nggak pernah muji saya, tapi pada suatu hari akhirnya dia nggak tahan, dia panggil saya, kamu sudah bagus, cuma kamu punya catat satu, mudah tersinggung, yaitu mudah tersinggung. Tersinggung saya dibilang gitu. Dan terbukti. Tersinggung. Dan terbukti bahwa ini orang yang mudah kemudian tersinggung. Setelah saya nempuh, oh iya benar. Percuma Pak, tersinggung itu percuma. Karena? Nggak ada gunanya tersinggung, ya apa gunanya? Ya sudah orang mau ngomong itu dan atau sudah terjadi kan? Sudah. Ya itu pendapat orang tentang kita, ya sudah. Maka waktu saya dibilang otak kelas 2, ada yang bilang saya kan otaknya kelas 2. Wah, syukur alhamdulillah saya punya otak.
Walaupun kelas 2 kan kita saya pikir nggak punya. Ya. Kelas 2 malah bagus yang kelas 1 kan belum naik tuh. Lah itu kan Anda. Jadi posisi itu yang membuat Pak Jaya enjoy aja semua. Enjoy Pak, enjoy dan bersyukur. Bersyukur yang kedua. Syukur, menurut saya begini. Dan kata kunci yang lain ikhlas. Ikhlas. Kata ikhlas itu dahsyat Pak. Itu kan bukan bahasa Indonesia, Arab kan. Arab, itu. ya, ikhlas. Dahsyat Pak, dahsyat. Pokoknya nyerah dah. Kalau ada Berserah ya. Islam kan artinya juga menyerah kan? Apa? Islam. Islam artinya kan berserah, menyerah. Gitu. Oh Islam, baru tahu saya. Saya juga baca, tahunya Pak Jaya harus kita cek juga itu. Terima kasih. Oh ya, ada ragu-ragu, ada ragu-ragu. Saya mendengar dari beberapa orang Mbak, Islam itu artinya Oh, berserah, menyerah. anda apa? Agama Anda? Saya Katolik Pak Oh, Jaya. ya, Yesuit, Nyaris dididik para Jesuit. Romo Frans. Atau Franz Marc. Romo Frans itu sangat berarti bagi hidup saya karena dia menurut saya sangat rendah hati dan dia mau ngeladenin saya dan dia yang ngerti kegilaan saya. Oke. Ngerti, dia ngerti betul. Dan dari Romo Frans saya juga dapat izin untuk mempelajari kemanusiaan. Ah, persis. Itu dan guru saya Sandiawan Sumardi. Karena dia bukan ilmuwan tapi praktek. Praktek ya. Ngelakoni. Dan itu beliau waktu itu sudah bilang, saya mau berguru kemanusiaan, boleh nggak Romo? Oh bagus, tapi ingat, ya ini peringatan beliau. Anda, Pak Jaya akan mendapat perlawanan. Hah? Loh kemanusiaan kan bagus, kok saya bilang, loh yang menindas itu, yang menindas kemanusiaan pasti ngamuk sama Pak Jaya. Kenapa kau Anda belain rakyat miskin, masyarakat adat itu ngamuk kan? Betul. Kepada Romo Sandiawan tadi. Iya. Belajar soal kemanusiaan. Makanya kemudian saya baru sementara ini ya saya anggap mahkota peradaban itu adalah kemanusiaan tadi ya. Lainnya percuma Pak, teknologi, seni musik, seni sastra, filsafat, politik atau percuma. Semua ditujukan kalau tidak mengerucut pada manusia. Tadi dari Bapak soal tidak tersinggung, ikhlas, iri tadi disebut gimana maksudnya Pak? Ya iri, jangan iri, jangan iri kepada dan jangan banding-bandingkan diri lah. Okay. Kok dia kok nakmen ya, hidupnya dia kok bahagia. Wang Sinawang lah kalau orang Jawa itu. Ya itu di samping kita nggak bisa merubah, ya cuma isinya jengkel dan dendam. Dendam itu kan grogoti kita sendiri kan. Merusak jiwa juga itu ya. Ya tapi ya itu kan semua kan pedoman. Tetap aja kalau itu tersinggung. Tapi terus ingat. cepat meredakan. Karena terus ingat ya Pak Jaya. Bahwa ini keliru. Nah itu kelirumologi gunanya. Kelirumologi, kesadaran untuk mengetahui bahwa kita sedang mencari kebenaran. Dan untuk mencari kebenaran kita bisa keliru. Iya. Dan kita justru karena keliru itu maka kita bergerak kan. Merangkak. Dan kita disadarkan bahwa kita manusia Pak Jaya. Iya. Bahwa kita pernah salah, bisa salah dan bisa keliru juga. Dalam cuma jangan sengaja. Jangan sengaja ngeliru kan. Itu yang jangan. Dan seringkali yang terjadi kan bersengaja keliru itu. Iya, dan pura-pura nggak tahu kan. Kalau dia keliru. Itu wah susah. Namanya juga manusia. Ya. Terakhir nih Pak Jaya, soal ketekunan dan konsistensi Pak Jaya menulis. Ini yang membuat kami anak muda itu kagum. Ini gimana Pak Jaya punya ide, lalu merangkainya dan kemudian menuliskannya? Kalau idenya sih itu adalah endapan dari masa lalu ya. Karena bacaan saya kan dahsyat, banyak sekali, luas sekali. Dan saya pembaca yang cepat sekali, ya saya itu gitu, bisa ngerti sudah, menganggap diri ngerti, gitu ya. Beda mengerti dan menganggap diri ngerti. Coba mengerti itu, beda. Nah, kemudian itu kan sudah nyerap semua, jadi mengendap. Begitu. Justru sekarang ini menulis itu, kalau dalam pencernaan itu buang airnya, Bang. Kalau enggak, saya bebelan Pak, konsentrasi, jedos. Dan saya makanya berterima kasih sekali Anda mau memuat naskah saya, walaupun pernah sekali ditolak kan. Ya, tapi yang itu kan semua Anda kan ya wes besake lah gitu lah. Nah itu
Itu buat saya dahsyat sekali, Pak. Anunya itu rasa terima kasih saya itu besar sekali, Pak. Itu karena saya memang sekarang kan tangan saya kan yang kanan ini sudah agak gangguan gitu. Kalau main piano segala kan susah. Anunya. Kalau menulis anunya, jadi apa kegiatan-kegiatan lainnya itu. Nah kalau kegiatan lain itu kan masuk dalam menulis semua. Anunya ya rumologi, alasan kan masuk itu semua. Nah di situ sekarang itu saya sebetulnya sekarang ini menulis itu adalah saat saya menanti ajal saya yang makin dekat ini. Setiap hari saya mewajibkan saya menulis. Dan sekarang malah kebablasan, Pak. Kayak biasanya 1 hari 4. Oh bisa lebih kadang-kadang lebih dari 1. Kadang-kadang bisa 6 karena ya tahu-tahu ini matematik masuk ya, terus ini fisika masuk, ya ini klimatologinya masuk, ya jadi politiknya, ya dan kejadian yang aktual masuk. Itu semua numpuk di sini, Pak. Dan sebetulnya it haunted me. Makanya menulis itu jadi sarana untuk pelepasan. Iya, buang air lah. Ya baik air kecil, besar, termasuk kentut juga. Kentut penting loh, Pak. Penting, Pak. Itu Kita nggak tanda bisa pencernaan kita lancar. Ya kalau kan? kalau kita habis operasi saja kan tanda kalau mau sehat kan kentut. Ya. Flatologi itu ada ilmunya betul. Bukan saya bikin loh flatologi. Flatologi. Itu betul ada. Dan ada seniman kentut. Dia bisa loh Pak mengeluarkan suara kentut pakai nada loh. Jam 10. Lu kan ada yang begini kan itu pakai mulut tapi ini kentut. Wah, saya itu enggak ngerti. Tapi yang sekarang menjadi concern penuh dari Pak Jaya, terakhir-terakhir ini apa? Ya semuanya. Semua itu? Ya, yang semuanya, semua itu yang konsentrasi semua. Tentunya itu, yaitu anak pertanyaan Anda itu seperti, kalau saya kan punya anak banyak gitu kan. Mana anak yang paling favorit? Ya, semua favorit. Pada saat itu ya favorit ya. Tapi pada saat saya mikir aritmatika, ya saya cuma aritmatika. Nanti kalau saya mikir ya itu. Jadi otak saya sudah terbiasa di kapling-kapling. Blok-blok tertentu gitu ya. Kalau soal kelirumologi, di Indonesia yang Pak Jaya, menurut Pak Jaya paling epik kelirumologinya soal apa? Semua ya. Semua. Kan saya nggak tahu waktu itu Anda sudah di Kompas belum, kira-kira tahun 2000-an itu. Kan saya menyelenggarakan itu award kelirumologi, anugerah. Jadi bukannya Nobel tapi anugerah kelirumologi. Itu antara lain pemenangnya antara Kwek Kianji, kala itu kan Sandiawan Sumadi termasuk Pak Ali Sadikin. Ternyata bangsa Indonesia punya kelirumolog masing-masing. Kalau ekonomi Pak Kwek Kianji. Kalau kemanusiaan Sandiawan Sumadi. Kalau itu tata kota Ali Sadikin. Gitu. Waktu itu hakim Bismar Siregar. Itu ya. Mereka itu kelirumolog semua. Kenapa mereka disebut sebagai kelirumolog? Nah, karena mereka kan dalam bidang masing-masing menemukan kekeliruan dan memberi solusinya. Rizal Ramli itu kelirumolog dahsyat itu. Ya itu. Dan orang yang bisa menemukan kekeliruan berarti dia tahu yang tidak keliru kan? Iya. Atau yang benar atau acuan itu. Yang dia anggap benar, yang dianggap benar. Belum tentu juga dianggap oleh semuanya. Iya betul. Betul yang dianggap. Anggap tuh dekra kan kok gitu tuh anggapan kan? Itu. Anggapan. Saya berpikir, anggapanku, saya meragukan. Aku menganggap, aku berpikir. Itu kan anggapan. Aku ada, itu kan anggapan juga ya. Tapi baru tadi saya siang tadi baru merepotin soal ketidakadaan. Ketidakadaan. Nothingness. Ketidakadaan itu ada atau enggak Pak Jaya? Nah ya itu dia. Dahsyat loh, nothingness. Dan waduh, kepala saya terpelintir. Nothingness ya, itu arah untuk menuju ke spiritual juga sih biasanya itu. Kalau nothingness itu. Oke. Ya baik Pak Jaya, terima kasih banyak nih dari kita ngomong soal hal-hal yang mempengaruhi Pak Jaya pendidikan sampai kita ketidakadaan tadi. Jangan-jangan ini obrolan kita ini ketidakadaan juga. Apa ya sebetulnya kita itu ada. Nah kalau sudah ada itu kan mulainya pertanyaannya itu tadi kan orang-orang ngomong
ngomong-ngomong tentang Big Bang kan. Big Bang. Kan Big Bang katanya awal. Dari semesta. Oke. Dari keadaan, ya. Keadaan itu kan Big Big Bang. Bang. Lah sebelum Big Bang modar. Modar kan kita Iya. mumet kan. Piye mau bilang apa ya nanti dibilang enggak ya piye, Iya. dibilang iya ya piye. Karena nggak ada yang ada berasal dari ketiadaan. Kan? Nah, sementara kita sendiri belum tahu yang ada itu apa sebetulnya. Apa yang tidak ada itu yang ada. Apakah yang ada itu tidak ada? Apakah yang tidak ada itu ada? Wes mulai. Mulai agak rumit Ini nih Pak Jaya. ilmunya ada dari Diarkara sama UI ini keluar semua. Yang penting saya ikut Pak Jaya tadi, enjoy. Enjoy, Semua betul. Dia semuanya Enjoy, dinikmati. betul. Dari titik kita lahir sampai ajal hidup itulah kita Iya. menikmati. Ya karena dan optimal. Nietzsche itu bikin betul loh Pak. Nanti baca Nietzsche. apa itu Fröhliche Wissenschaft. Nah, orang kayak potongan yang nyiremus kayak gitu kok fröhlich apaan ya? Meskipun hidupnya tragis juga ya Pak. Ya, Ya? pesimis sekali kan. Ya, Pesimis dan itu kan tragis. kayak orang gila dia tuh ya, lebih gila dari saya karena dia itu setiap sengaja nyari kuda, nanti kudanya dirangkul. Kalau sudah ya sudah cuma dirangkul gitu kan sudah. Jadi kudanya macam-macam. Terima kasih Pak Jaya, Oke. obrolannya dan menyegarkan buat saya juga Oke. mendalami apa yang Pak Jaya Ya, ya jalankan dan merangkak. nikmati. Merangkak tadi. Belajar guru. Terima kasih, terima Sama-sama, Pak kasih. Jaya. Oke, ya.